3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subscribe. 4, 6, 7, 5. Dengan suara mendengung, kekuatan yang tak dapat dijelaskan melonjak di tablet. Pada saat yang sama, jiwa Mo Lao langsung ditelan dan berubah menjadi hantu yang ganas. Adegan ini membuat semua orang pucat, dan hampir semua orang di lapangan tampak ketakutan. Dari segi kekuatan, hampir 90% ahli sombong yang hadir tidak sekuat Ku Showeng dan Mo Laoqiang. Sekarang bahkan Ku Showeng dan Mo Laoqiang telah berakhir seperti itu. Kita bisa membayangkan keganasan Qin Chen. Adapun sisa pasukan dan Mo Lao di level master yang sama, meskipun kekuatan mereka tidak lebih lemah dari Mo Lao, dan bahkan beberapa di atas Mo Lao. Tapi, tahukah Anda, dengan kekuatan Mo Lao, dia terbunuh di tangan Qin Chen seperti semut mol. Bahkan jika mereka lebih baik dari Mo Laoqiang, kekuatan mereka terbatas. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan Qin Chen? Sekelompok orang ini, semua takut menghirup AC, punggung tidak bisa tidak kedinginan. Orang ini juga agak galak di depannya, membunuh Mo sama dengan membunuh lalat, begini caranya ganas. Apa asalnya? Apakah dia lahir di kerajaan tertinggi? Atau dari tanah suci di Heiyu? Seseorang tidak bisa menahan gemetar. Tianjiao tingkat atas yang begitu muda dan kuat seharusnya tidak dikenal di daratan Heiyu. Seorang lelaki kuat yang sangat akrab dengan benua Heiyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tanah Suci Sikong adalah yang mulia. Putra Lin Yuan tidak ada di benua Heiyu. Adapun putra Kaisar Shichen, semua orang telah mendengar tentang dia. Bukan di depannya. Pada saat ini, Qin Chen dengan lembut meletakkan tablet pedang di depannya dan berkata dengan dingin, pemborosan seperti itu berani melakukan lebih sedikit dengan Ben. Apakah kamu lelah hidup? Matanya melirik ke semua orang yang hadir. Setiap orang yang diawasi olehnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh, seolah ketakutan oleh mata Qin Chen. Akhirnya, mata Qin Chen tertuju pada Pangeran Qilin, kamu, keluar. Kata Qin Chen dengan tenang, dengan nada acuh tak acuh, tetapi dengan otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Mendengar ini, semua orang yang hadir tiba-tiba melihat ke arah Pangeran Qilin. Apakah orang ini akan melakukan operasi pada Yang Mulia Pangeran Qilin? Dia melihat Pangeran Qilin menyipitkan mata, wajahnya muram, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan lemah, tidakkah menurutmu Ben Shao jelas? Kamu menghasut kedua pria itu sebelumnya. Mengapa, jika kamu memiliki keberanian untuk melakukannya? Kamu tidak memiliki keberanian untuk mengenalinya? Berbaringlah, berlutut di depan Ben Shao dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Dengan belas kasihannya yang besar, Ben Shao mungkin menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, Ben Shao akan menghancurkan jiwamu dan membuatmu abadi. Mulut Qin Chen sangat acuh tak acuh, tidak marah dari Wei. Melihat mata Pangeran Qilin seperti melihat orang mati. Ledakan. Semua orang terkejut dan menatap Pangeran Qilin. Ini adalah tantangan langsung kepada Pangeran Qilin. Akankah Yang Mulia Pangeran Qilin bertarung? Faktanya, siapa yang bisa menjadi idiot? Wajar untuk mengetahui bahwa upaya mantan MINGYECZ dan Mo Laozi pasti ada hubungannya dengan Pangeran Qilin. Bahkan upaya mereka mungkin dihasut langsung oleh Pangeran Qilin. Penemuan Qin Chen, Pangeran Qilin bukanlah jebakan. Di satu sisi, Putri Sikong Zun sedikit mengernyit, tetapi dia tidak berbicara. Dia hanya menatap Pangeran Qilin. Bagi Pangeran Qilin, dia secara alami memiliki beberapa kesan. Leluhur kerajaan pria ini datang ke Tanah Suci Sikong untuk melamar, tapi dia menolak. Dia merindukan puncak jalan, dan tidak bisa menahan perasaan pribadi anak-anaknya. Di hadapan publik, dan di mata Sikong Zunnu, Pangeran Qilin, dengan wajah muram, berjalan keluar perlahan dan berkata dengan dingin, Anda membunuh putri Anda dengan sembrono, sombong, dan mendominasi. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun bisa menyembuhkanmu? Ledakan. Saat suara itu jatuh, putra mahkota Qilin mekar penuh, dan nafas yang mengerikan memenuhi udara. Pada saat ini, langit dan bumi, cahaya warna-warni melonjak, seolah-olah ada binatang buas yang mengaum, kicauan burung abadi, prestise raja menyebar, tekanan kehadiran tubuh pendek, sulit bernapas. Hal ini membuat kehadiran banyak orang kuat yang dibanggakan sedikit berubah warna,
berdebar-debar. Kebanggaan kaisar? Apakah ini kebanggaan kaisar? Meski orang sudah lama meramalkan kekuatan Pangeran Qilin, ketika Pangeran Qilin benar-benar mekar dengan nafasnya sendiri, orang masih berubah warna. Terserah kamu, Qin Chen terkekeh dan terlihat acuh tak acuh. Hal yang paling menyebalkan dalam hidup Ben Shao adalah Anda dan orang jahat lainnya. Anda jelas memusuhi Ben Shao, tetapi Anda tidak melakukannya sendiri. Sebaliknya, Anda diam-diam mendorong orang lain untuk mati. Itu adalah konyol mencoba mencari tahu identitas Ben Shao melalui orang lain. Kamu tidak bisa lepas dari kematian jika kamu tidak memperhatikan yang mulia dan membunuh Mingyezizi, Kusowang dan Molao. Mata Pangeran Qilin dingin. Begitu kata-katanya jatuh, cahaya ilahi menutupi langit. Cahaya ilahi yang tak berujung langsung menenggelamkan langit dan bumi. Semua cincin ilahi terbuka, dan setiap cincin naik seperti air terjun bintang, jatuh ke langit selama 9 hari. Pada saat ini, Pangeran Qilin seperti Raja Dewa di 9 langit, menginjak pertanda baik, dan cahaya Dewa Kirin mekar. Setiap nafasnya sepertinya meruntuhkan bintang-bintang. Langkah, hanya nafas yang mekar, yang membuat banyak orang yang sombong dan berkuasa mundur. Apakah ini kekuatan Kaisar Tianjiao? Pangeran Qilin masih sangat muda sehingga dia telah mencapai puncak surga di periode pertengahan. Mungkin hanya selangkah lagi dari surga di periode selanjutnya. Dia pantas menjadi Raja Dunia. Dengan bakat dan kultivasi Pangeran Qilin, aku khawatir dalam 10.000 tahun, Kerajaan Qilin akan memiliki kekuatan lain yang kuat. Setelah melihat prestasi Pangeran Qilin, banyak orang tersentak. Meskipun orang menghormati Pangeran Qilin, itu hanya karena dia adalah keturunan dari kerajaan tertinggi Tuhan. Di benak banyak orang, dalam hal kultivasi, sebagai generasi muda, kultivasi Pangeran Qilin tidak sebaik Molao. Tetapi ketika Pangeran Qilin benar-benar mengembangkan napasnya sendiri, orang tidak bisa tidak terkejut. Pada usia seperti itu, Pangeran Qilin sudah menjadi dewa puncak jangka menengah. Ini mengerikan. Tak heran jika Pangeran Qilin bisa menjadi penerus kerajaan Kirin. Apalagi Kirin tertinggi dari kerajaan Kirin berani pergi ke tanah suci Sikong untuk melamar. Dengan pencapaian Pangeran Qilin, ada harapan besar bahwa dia dapat menembus yang tertinggi di masa depan, bahkan hampir pasti. Jika dia bisa dibudidayakan di tanah suci Sikong, masa depannya tidak akan terbatas. Ledakan. Pada saat ini, cahaya bermekaran dan darah melonjak. Darah unicorn menutupi langit dan matahari. Berpura-pura menjadi misteri hanyalah seekor semut mol. Di hadapan tekanan nafas Pangeran Qilin, mata Qin Chen acuh tak acuh. Dia hanya mengambil cangkir teh dari perisen Huang dan menyesapnya. Bab 4676. Sikap arogan membuat mata Pangeran Qilin menjadi dingin. Orang nakal, orang berdosa, tapi juga tidak cepat untuk yang mulia Sikong Zunfei. Meskipun Pangeran Qilin terlihat murung, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Ledakan. Dengan minuman keras, dia melangkah maju, dan langit terkejut, diikuti dengan raungan. Seluruh dunia berubah menjadi lautan api, dan gunung api meletus di langit, memuntahkan magma yang tak ada habisnya. Ini adalah pemandangan kehancuran langit dan bumi. Gajah. Tiba-tiba, langit berubah, gunung api tak berujung meletus, api langit membakar sejuta mil kehampaan, biarkan orang melihat warnanya. Ya Tuhan, keterampilan unik apa ini? Apakah Qilin adalah api ajaib? Putra mahkota Qilin mengejutkan semua orang. Bahkan banyak orang tua dan berkuasa tidak dapat mengenali jenis pengetahuan unik apa yang dia berikan. Banyak orang terkejut dengan kekuatannya. Ledakan. Api tak berujung, memancar menuju debu Qin. Api ajaib Kirin, memurnikan dosa. Pangeran Qilin minum banyak, dan matanya mekar penuh. Api langit bergulir untuk melahap debu Qin. Konyol, buka untukku. Ketika gunung api tak berujung meletus, Qin Chen terkekeh dan tiba-tiba melambaikan tablet pedang di sampingnya. Dengan ledakan keras, kehampaan itu runtuh dan pedang Qi yang mendominasi membalikkan segalanya seperti badai. Saya melihat satu demi satu gunung api itu dijungkir balikkan oleh pedang seperti tiang langit, dan satu demi satu gunung api itu hancur berkeping-keping. Adegan itu sangat spektakuler sehingga berantakan. Apalagi saat gunung api meletus, rasanya seperti akhir sudah tiba.
Orang tidak bisa tidak takut bahwa tanah leluhur yang gelap akan dihancurkan sedemikian rupa. Bunuh ketika gunung api suci meledak, sosok Pangeran Qilin muncul dari api yang tak berujung. Dia meraung seperti desisan unicorn. Dia melangkah keluar langkah demi langkah dalam sekejap, dan setiap langkah mengikuti irama jalan, seolah-olah surga dan bumi adalah untuknya. Setiap langkah dari jalan, putra mahkota Qilin melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan jalan langit dan bumi melonjak mengikuti iramanya, dan kehampaan terdistorsi seperti gelombang. Sua, Pangeran Qilin menghilang ke dalam kehampaan, dan tubuhnya melebur ke jalan. Pada saat berikutnya, putra mahkota Qilin muncul. Sebuah Qilin abis. Qilin melangkah ke segala arah dan bergegas maju dengan cahaya cemerlang. Itu sekuat pelangi. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Itu bisa menghancurkan langit dan bumi dan menghancurkan matahari dan bulan. Qilin bergegas ke Qin Chen dengan cahaya ilahi mekar penuh. Suaranya sangat mengerikan bahkan lebih menakutkan dari langit di atas 9 hari. Qin Chen akan dihancurkan kapan saja di bawah kaki Qilin. Ledakan. Pada saat berikutnya, unicorn itu menginjak tubuh Qin Chen. Tapi tubuh Qin Chen diam. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menginjaknya. Tidak mungkin. Melihat pemandangan ini, semua orang menarik napas dingin. Bahkan murid Sikong Zunnu menyusut. Bisakah serangan fase Kirin Dharma yang dikembangkan oleh Pangeran Kirin begitu mengerikan? Dengan restu dari cahaya ilahi Kirin, meskipun kultivasinya hanya puncak surga jangka menengah, kekuatan pukulan ini pasti telah melampaui tingkat Pangeran Kirin dan mencapai tahap akhir. Alam surga. Pukulan ini cukup untuk menghancurkan langit dan bumi dan memusnahkan segala zaman. Namun, di hadapan Qin Chen, dia tidak bisa mundur. Pemandangan seperti itu membuat publik benar-benar terkejut. Tapi itu saja, Qin Chen melirik putra mahkota Qilin di atas, dan tiba-tiba mengayunkan tablet pedang di tangannya. Boom! Dia melihat pedang mengerikan muncul dari langit dan bumi. Cahaya pedang itu gelap dan mengandung ratusan juta aturan kendo. Itu secara langsung menghancurkan kehampaan dan menghancurkan Pangeran Qilin. Di bawah pedang ini, unicorn besar, yang cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai, langsung terkoyak, dan kekuatannya meledak dan terbang dalam sekejap. Ledakan. Fase Dharma Qilin langsung dihancurkan. Dalam raungan tak berujung, tubuh putra mahkota Qilin muncul dan menatap Qin Chen dengan tak percaya. Cahaya unicorn. Pangeran Qilin meraung, dan 1000 lampu warna-warni melilit di sekelilingnya. Cahaya ilahi Kirin dianugerahkan kepadanya oleh Kirin tertinggi, yang menciptakan kerajaan ilahi Kirin. Itu berisi kekuatan ilahi yang tidak dapat diprediksi. Alasan mengapa Pangeran Qilin dapat memblokir serangan Qin Chen sebelumnya adalah karena cahaya ilahinya. Bau tubuh Pangeran Qilin membumbung tinggi beberapa kali dalam sekejap. Dong-dong, langkah Pangeran Kirin, ketika langkahnya terdengar, seperti suara jalan, mempengaruhi kekuatan yang tak terhitung antara langit dan bumi. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar, dan banyak orang berubah warna. Namun, wajah Qin Chen masih acuh tak acuh, seolah-olah dia tenang dari awal hingga akhir, dan tiba-tiba mengayunkan tablet pedang pada saat Pangeran Qilin membunuhnya. Dengan keras, Pangeran Qilin yang masih menjulang tinggi dan seperti raja para dewa, terkejut keluar dari ruangan. Mulutnya penuh dengan darah. Apa? Semua orang di sini menjadi gila. Siapa sih orang ini? Sekuat Pangeran Qilin, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan di tangan Qin Chen. Ini benar-benar kejutan. Apa asal-usul putra ini? Banyak orang saling memandang, hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Pangeran Qilin juga sangat marah dan ingin segera berdiri. Namun, dengan lambaian tangan besar Qin Chen, tablet pedang berubah menjadi gunung langit dan bumi, dan ditekan oleh Pangeran Qilin. Rune yang dalam dan misterius melonjak di tablet, menekan putra mahkota Qilin. Di tablet, ada nafas yang tidak bisa dijelaskan, dan bayangan virtual dari dunia besar menjulang. Di dunia besar itu, muncul lautan mayat, mayat yang tak terhitung jumlahnya dari ribuan orang menumpuk, sangat tragis. Niat yang kuat untuk membunuh, dampak dari kehadiran banyak Tianjiao pucat yang kuat, hampir tidak muntah darah di tempat. Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa kalah? Brute, aku ingin kamu merasakan kekuatanku. Pada saat ini,
wajah Pangeran Qilin memerah, dan dia begitu tertekan di depan si Kong Zunlu sehingga rasa malu dan amarahnya tidak bisa lagi ditahan, dan dia meraung. Ada ledakan instan. Pada saat ini, darah Pangeran Qilin keluar, membakar darah Qilinnya sendiri. Darah Kailin menyembur keluar, dan darah Kailin Prince mengalir ke langit seperti air terjun. Dalam lautan darah Qilin yang begitu deras, seluruh puncak Tongtian meraung, seolah hendak meledak. Nak, mati. Pada saat ini, Pangeran Qilin meraung dengan liar. Di tengah alisnya, sebuah pedang ajaib keluar. Dengan suara dentang, tablet batu menelan pedang, yang menekan dia, terguncang terbuka. Pada saat yang sama, dia memotong dengan satu pedang, dan pedang ajaib itu menyemburkan cahaya tipis, dan memotong ke arah Qin Chen. Ada peluang besar untuk membunuh Qin Chen dengan satu pedang. Yah, harta karun setengah langkah. Melihat pedang di balik cahaya darah unicorn yang tak ada habisnya, Qin Chen hanya tersenyum. Bab 4677. Ledakan. Pedang ajaib ini mengandung prestise tertinggi. Itu terinspirasi oleh Pangeran Qilin, dan mekar dengan nafas yang menakjubkan. Satu pedang memotong langit, 10.000 pedang menghancurkan alam semesta. Pedang ini mengandung pukulan yang sangat marah dari Pangeran Qilin. Dia ingin menemukan tempatnya sendiri dan membunuh Qin Chen di tempat. Pada saat ini, putra mahkota Qilin menebas dengan satu pedang. Ini benar-benar cahaya ilahi. Ini seperti tangan dewa. Napasnya terlalu mengerikan. Tahukah Anda, pedang di tangan Pangeran Qilin adalah leluhur kerajaan Dewa Qilin. Itu diberikan oleh Qilin tertinggi sendiri. Itu adalah senjata mulia setengah langkah dengan kekuatan tertinggi. Artefak seperti itu benar-benar tak terkalahkan di alam surga. Cahaya pedang bersinar seperti naga. Itu dapat memotong semua yang ada di depan Anda dalam sekejap. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu akan dihancurkan di depan pedang. Oleh karena itu, melihat kekuatan pedang, banyak orang yang kuat dan sombong di tempat kejadian sangat mengubah wajah mereka. Di bawah kunci kekuatan seperti itu, hanya sedikit dari mereka yang mampu membelinya. Mereka bukan dari kaki yang lembut, pada saat seolah-olah pikiran mereka adalah pedang ini untuk menyerah pada masa lalu, merobek pukulan itu. Namun, ketika pedang datang, ekspresi Qin Chen tenang. Dia hanya mengambil tablet itu dan menepuknya ke arah pedang. Faktanya, tablet pedang ini adalah senjata ilahi dari leluhur tertinggi klan gelap yang menginvasi alam semesta. Ini benar-benar harta karun tertinggi. Namun, karena pembantaian lebih dari 10.000 tuan, mereka menjadi sasaran 10.000 orang kuat teratas dan menghancurkan tablet pedang, hanya menyisakan setengah dari tablet pedang. Dan pemilik tablet pedang ini, karena dia terluka parah, jatuh ke tempat leluhur yang gelap dan berubah menjadi kuburan darah tertinggi. Oleh karena itu, ketika Qin Chen melambaikan tablet pedang tertinggi, meskipun tampak ringan, itu sebenarnya mengandung kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Terdengar ledakan, dan pedang yang didesak Pangeran Qilin langsung jatuh ke tablet pedang yang dilambaikan Qin Chen. Dengan ledakan, percikan itu memercik, dan pedang Pangeran Qilin sepertinya memotong benda tersulit di dunia. Kemudian terdengar raungan, dan kejutan yang mengerikan menyapu Pangeran Qilin. Brengsek! Pangeran Qilin sangat marah sehingga matanya merah karena darah sehingga dia tiba-tiba memuntahkan seteguk esensi darah dan memuntahkannya ke pedang di depannya. Mengaum, pedang itu mengeluarkan suara nyanyian naga. Itu benar-benar berubah menjadi naga dan menerkam Qin Chen lagi. Pergilah. Ketika naga menghantam saat itu, Qin Chen bahkan tidak melihat sekali lagi, hanya melambaikan tangan lagi terdengar ledakan keras. Sesaat, tablet itu seperti gunung yang tak terlihat. Itu hancur. Ada rune dan nafas yang mengerikan di tablet. Itu berubah menjadi ukuran bintang dan hancur dengan keras. Anda dapat menghancurkan semua yang ada di depannya. Dengan dentuman keras, aku mendengar jeritan naga, dan percikan api memercik. Naga di pedang dihancurkan oleh bintang-bintang di tablet pedang. Dengan suara dang, pedang itu terlepas dari kendali Pangeran Qilin. Kemudian dipaku melalui dinding batu puncak Tongtian dan disisipkan di atasnya. Itu bergetar hebat dan mengeluarkan rengekan yang luar biasa. Tubuh Pangeran Qilin terkejut. Dengan pukulan ini, tubuhnya terbelah menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya. Darah menyembur dan dia terkejut. Pada saat yang sama, ada kepanikan dan kengerian di matanya.
Namun, sebelum dia selesai, terdengar ledakan keras. Pangeran Qilin tiba-tiba dipukul ke tanah oleh kekuatan yang tak terlihat. Saat dia mendengar suara klik, tanah tenggelam dan retakan muncul. Tangan raksasa yang tak terlihat tidak tahu kapan itu muncul, dan menekan Pangeran Qilin di tanah. Dengan suara puff, Pangeran Qilin menyemburkan darah. Pada saat yang sama, dia mendengar suara retak. Seluruh orang diwarnai merah oleh darah dan tanah. Berhenti dan lepaskan Pangeran Qilin. Tepat pada saat ini, minuman keras dan ledakan seorang lelaki tua. Saya tidak tahu kapan seorang lelaki tua berjubah hitam muncul di puncak Tongtian. Orang tua ini memegang palu besar, dan kultivasinya berada di alam surga selanjutnya. Tuan, jika kita harus memaafkan orang lain, kita tidak membenci hidup dan mati. Mengapa kita harus begitu marah? Mari mundur selangkah. Ketika lelaki tua berjubah hitam itu berbicara, kultivasi mendiang dewa pecah dalam sekejap. Semua ki dari mendiang dewa berkumpul di palunya. Satu palu meledak dan sungai bintang pecah berkeping-keping. Itu seperti lautan luas yang mengalir ke bawah yang masih duduk di sana. Qin Chen jelas ingin menyelamatkan Pangeran Qilin dari Qin Chen dengan membunuhnya. Pangeran Qilin, keturunan kerajaan Kirin, tidak boleh kalah. Kailin adalah penjaga kerajaan para dewa dan binatang buas. Melihat lelaki tua yang tiba-tiba menyerang, banyak orang menghela nafas dan mengenalinya. Ini adalah pelindung Dharma dari kerajaan Kirin. Dia benar-benar kuat di tingkat surga nanti. Pangeran Qilin jelas tidak datang ke sini sendirian. Dia dilindungi oleh orang kuat yang memiliki kultivasi surga nanti. Setiap langkah mundur, terserah kamu. Mata Qin Chen membeku, konyol. Jika dia tidak bisa bertarung, dia harus mundur. Terlebih lagi, pihak lain mundur, tetapi dia gila untuk membunuhnya di tempat. Betapa konyolnya itu. Hati-hati, tuanku. Orang ini adalah pelindung kerajaan Kirin. Pada saat ini, non-kejahatan di satu sisi tidak bisa membantu tetapi membuat suara terkejut dan marah, dan melompat untuk melawan Qin Chen. Dia tahu bahwa dia bukanlah lawan dari pelindung kerajaan Kirin. Dia bahkan bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Namun, dia tidak boleh menyaksikan utusan kekaisaran terluka parah di sini. Jika tidak, seluruh tanah suci Sikong akan menderita. Namun, dia belum sempat melakukannya. Dengan keras, tablet pedang itu tiba-tiba meledak menjadi pelangi. Pedang itu tiba-tiba meledak. Dengan keras, tablet pedang itu meledak seperti gunung suci, dan palu di tangan lelaki tua itu terbang menjauh. Kemudian ledakan terdengar, dan lempengan pedang yang menelan itu melebar dengan cepat, berubah menjadi gunung yang menutupi langit, memompa lelaki tua itu ke tanah, dan langsung menyemburkan darah kemana-mana. Bang, bang, bang. Sebelum semua orang punya waktu untuk pulih, tablet pedang itu terus-menerus dihancurkan oleh Qin Chen, hanya untuk mendengar suara klik-klik. Bahkan sebelum dia bisa berteriak, dia dihancurkan sampai mati. Seluruh tubuhnya hancur menjadi sepotong kue daging. Tidak, itu menabrak genangan lumpur daging. Plasma darah mewarnai dinding batu menjadi merah. Dengan keras, kekuatan sumber dan jiwa Tianzun di periode selanjutnya diangkat oleh Qin Chen, yang langsung menyatu dan menghilang. Untuk sesaat, semua orang yang sombong dan berkuasa di tempat kejadian membuka mulut lebar-lebar dan tidak bisa menutup untuk waktu yang lama. Mereka terkejut untuk waktu yang lama dan tidak bisa kembali kepada Tuhan. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, dan subscribe.